Terima kasih Anda masih bersama kami di Go Talk Show dan kita masih berbincang terkait dengan kekerasan terhadap guru bersama dengan Pak Ismunandar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan juga ada Pak Tri Sudirga, Pemerhati Pendidikan. Dan tadi di segmen pertama kita sudah mendapatkan klarifikasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Ismunandar, terkait dengan bagaimana kronologi yang kemudian sampai ke meja beliau meja Pak Ismunandar tadi ya. Dan juga saya ke Pak Tri Sudirga. Tadi sempat dikatakan Pak, guru itu adalah bukan profesi yang biasa-biasa saja. Guru bukan profesi yang katakanlah menyenangkan sepenuhnya, tapi ada tantangan juga. Tantangannya adalah bagaimana menghadapi karakter siswa, karakter murid yang cenderung berbeda-beda satu dan lainnya. Ada yang mungkin katakanlah pendiam, ada yang katakanlah menyenangkan, ceria, ada yang memang punya karakter katakanlah suka melanggar gitu. Dari pengalaman Pak Tri Sudirga sebagai guru juga, Pak guru juga, bagaimana menghadapi beragamnya karakter dalam satu kelas? Ya, saya kira menjadi seorang guru, saya kira ini beban menjadi seorang guru yang paling pertama mampu memanage kelas, memanajemen kelas dari karakter anak-anak, kecenderungan anak-anak, dan potensi anak-anak. Nah, dalam kasus ini saya kira kita melihat gejala-gejala yang atau perilaku yang dimiliki oleh anak. Nah, saya kira dalam kasus ini murni kekerasan. Nah, seperti saya katakan tadi, anak-anak yang cenderung nakal di sekolah itu butuh perhatian yang lebih, butuh pendekatan persuasif dalam hal ini. Ada pendekatan emosional yang harus dibangun oleh seorang tenaga pendidik. Bagaimana mengatasi masalah-masalah anak tersebut. Jadi saya kira dalam beberapa orang dalam kelas ada satu atau dua orang murid itu pasti memiliki karakter yang katakanlah pemalas dan tidak aktif mengikuti pembelajaran. Nah, itulah saya kira peran guru bagaimana mengatasi masalah tersebut. Baik melakukan pendekatan kepada orang tua. Jadi guru juga sangat penting untuk melakukan komunikasi kepada orang tua. Kedua orang tua bagaimana perilaku anak ini. Saya kira itu sangat penting adalah komunikasi dengan orang tua dan aktif. Tapi dalam kasus ini anak yang berkomunikasi langsung dengan orang tuanya, bukan guru. Justru orang tuanya yang tidak menjadi sampel dari anak-anak mereka. Jadi semestinya ya kalau saya sih orang tua ini lebih bagus dari sisi aspek edukasinya ya, dari pendidikan dari anaknya. Jadi bagaimanapun juga karena anak ini selalu ingin mendapatkan perlindungan, walaupun itu anak merasa dirinya salah, tapi di mata orang tua itu selalu mengatakan saya benar. Saya benar. Inilah yang harus disaring oleh orang tua. Jadi segala laporan dan sebagainya terhadap permasalahan pada saat dia mengikuti pendidikan itu harus tidak serta-merta harus diterima oleh orang tua. Karena saya katakan guru ini guru ini adalah merupakan pendidik yang profesional terhadap proses-proses yang berjalan di sekolah. Oleh karena itu ya kita harapkan bahwa permasalahan ini mungkin yang pertama dan mungkin yang terakhir. Pertama dan terakhir. Harapannya tidak ada lagi kasus demikian Pak yang terjadi. Tapi kalau misalkan kita lihat kasus ini kemudian menuai reaksi dari siswa-siswa SMK Negeri 2 Makassar yang kemudian diberitakan juga melakukan long march jalan hingga ke kantor kepolisian Tamalate ini kemudian untuk memberikan dukungan terhadap oknum terhadap gurunya. Dan juga ramai diperbincangkan Pak terkait dengan apa sanksi yang kemudian layak tanda kutip diberikan kepada sang anak ini, siswa ini. Sudah ada keputusan resmi? Sanksi yang kita berikan, kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh guru-guru SMK 2. Pada prinsipnya kita dalam bentuk edukasi kepada anaknya. Artinya kita kembalikan dulu untuk dibina ke orang tua mereka.
Ini sama dengan artinya kayak proses pembinaan ini kita serahkan ke sekolah, ke orang tua untuk dibina sampai pada batas tertentu, mungkin dalam pembentukan karakter, termasuk moral dan sebagainya. Lalu kita evaluasi apakah anak ini sudah layak untuk mendapatkan pendidikan formal atau tidak. Beda dengan drop out, Pak? Beda, kalau drop out keluar tanpa pertimbangan. Kalau ini kami kembalikan untuk dibina di sekolah, dibina di lingkup keluarga mereka. Dan itu dalam aturan tata tertib sekolah memang ada pelanggaran berat itu, maka wajib untuk dikembalikan ke orang tua mereka untuk dilakukan pendidikan di lingkup keluarga mereka. Batas waktu yang diberikan kembalikan ke orang tua tergantung perubahan daripada karakter anak. Dan kita juga nanti melakukan pemeriksaan secara psikolog anak. Apakah memang anak ini punya kelainan atau bagaimana, atau karena faktor pengaruh lingkungan. Nah, ini kan fenomena ini harus harus mendapat jawaban terhadap pembinaan selanjutnya. Iya, Pak Tri, kalau misalkan kita melihat di sosial media ataupun banyak sekali bisa dikatakan sudah viral gitu, yang kemudian mengatakan dan juga memberikan komentar anak ini atau adik kita yang kemudian menjadi pelaku pemukulan terhadap guru ini, katakan ada yang minta katanya diberhentikan, ada yang kemudian bahkan sampai mengatakan tidak usah bersekolah di Makassar katanya kayak gitu, karena tanda kutip Makassar menjadi malu katanya atas kasus ini. Ada tanggapan, Pak Tri? Ya, saya kira begini, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh stakeholder, baik legislatif, yudikatif, dan seluruh lapisan masyarakat. Nah, atas kasus ini, dari berbagai informasi yang kita dapat, tentu sangat mencoreng dunia pendidikan kita. Bukan lagi dalam skala Makassar, Pak, tapi dalam skala nasional. Ini sangat mencoreng dunia pendidikan. Yang pertama saya lihat, saya ingin kembali bagaimana fungsi pendidikan itu sendiri. Nah, kita tahu bagaimana fungsi pendidikan itu memanusiakan manusia. Dan fungsi pendidikan sendiri adalah bagaimana memuliakan antara guru dan murid. Bagaimana itu adalah sebuah kemuliaan yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, itu yang harus dibangun lagi kembali. Dan tadi saya katakan peran legislatif, yudikatif itu harus sinergi. Dan apa peran masyarakat dalam hal ini dalam meningkatkan mutu pendidikan? Saya kira itu sangat penting. Bagaimana dinas terkait, dinas pendidikan betul-betul memiliki program-program khusus bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian legislatif dalam hal ini DPRD bisa menggodok aturan-aturan kembali terhadap dunia pendidikan. Dan juga bagaimana peran masyarakat. Bagaimana peran masyarakat ini saya kira sangat penting. Resource pendidikan itu harus seiring berjalan. Jadi tidak boleh serta-merta pendidikan hanya tanggung jawab dari satu sisi saja, tapi resource pendidikan harus berjalan tadi. Legislatif, yudikatif, dan masyarakat itu harus seimbang berjalan. Tapi kalau pertanyaan banyak yang mengatakan, kalau tadi Pak Ismundandar mengatakan hukumannya atau sanksinya adalah dikembalikan kepada orang tua untuk melakukan pembinaan. Kalau Pak Tri ini saya katakanlah saya sebagai warga gitu ya bertanya, hukuman ini bisa dianggap setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan menurut Pak Tri? Wah, saya kira peristiwa ini murni kekerasan. Ya, saya kira kalau kekerasan, Pak, itu sangat-sangat tidak dibenarkan, baik dari perspektif pendidikan maupun hukum. Saya kira kalau di sekolah ada tata tertib. Nah kalau kekerasan ini sudah masuk tindak pidana, itu urusannya di aparat. Saya kira dalam hal ini meskipun dia dikeluarkan itu kembali dari tata tertib di sekolah, saya kira sanksi-sanksi yang diberikan sekolah itu otoritas sekolah. Nah, ketika kasus ini murni kekerasan, maka akan dilimpahkan di kepolisian. Saya kira itu. Berarti dalam tanda kutip Pak Ismundandar ada sanksi dari sekolah dan juga dinas pendidikan tidak kemudian mengganggu sanksi kemudian terhadap proses hukum yang sedang berjalan gitu Pak ya? Ya, jadi kita juga mempertimbangkan dampak psikologis baik di lingkup sekolah khususnya di SMK 2 maupun di sekolah-sekolah lain.
Jadi oleh karena itu yang kita lakukan adalah pembinaan anak ini kita kembalikan ke lingkup keluarganya untuk dibina. Karena pendidikan yang sebenarnya itu kan dimulai dari lingkup keluarga. Jadi saya katakan kalau keluarga dalam proses pembinaan anak ini bisa berjalan dengan baik, maka proses untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan melalui jalur pendidikan formal itu mudah dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau seperti ini kasus yang terjadi seperti ini antara anak dengan orang tua, kita tidak bisa membedakan apakah orang tuanya mendidik dalam konteks seperti itu sehingga anaknya juga seperti itu, sehingga ini menjadi bagian evaluasi kita semua, termasuk pada saat kita memberikan bahwa anak ini kita kembalikan ke orang tua mereka untuk dibina dan diperbaiki. Dibina dan diperbaiki. Sudah resmi dikembalikan kepada kedua orang tua? Secara akumulasi dari suara-suara yang dikemukakan oleh para guru-guru itu secara resmi diminta untuk dikembalikan. Dikembalikan, Pak ya, itu dia. Kita nanti akan berbincang akan berbincang terkait dengan tema ini, tapi kita harus jeda pariwara sesaat, Pak Isminanda dan juga Pak Tri. Kami akan kembali di segmen ketiga atau segmen terakhir dalam perbincangan kekerasan terhadap guru. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Go Talk Show.